Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Sebab kami tahu di tempat ini ada Yesus yang hidup. Di tempat ini ada Yesus yang dahsyat. Di tempat ini ada Yesus yang mulia. Dan tidak ada satupun yang dapat menyaingi Engkau Tuhan di dunia ini. We worship you Lord Jesus. Thank you Jesus. nantikan hanya hadirat-Mu, yang kami nantikan hanyalah mujizat-Mu. Haleluya. Come on, sing it out. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world, nothing in this world could satisfy, 'cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Sing, 'cause Jesus, you're the cup that won't run dry. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Hadiratnya adalah surga bagi kita. Sekali lagi katakan, Your presence
bersukacita di dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau segalanya buat kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes, Jakarta siap puji Tuhan. Mana suaranya? Haleluya. Kita tepuk tangan di kepala ya. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku.
begitu dalam, begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Samakan tepuk tanganmu saudara. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Come on everybody, sing it out. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Kau begitu dahsyat Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Sekali lagi katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh. Katakan, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na, 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 Yesus Tuhanku. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik kami beri kepadamu, sebab Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat hidup kami. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Besar setiamu di hidupku, yang tak bersyarat mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku, tak berhenti ku memuji. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu. Mari bersama kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan besar setiamu. Besar setiamu di hidupku, yang tak bersyarat mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Tiada terukur setiamu, dalamnya tak dapat ku selami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku, tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu. Jemaat Tuhan sendiri katakan kasih setiamu. Kasih-Mu besar Tuhan, setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku, tak berhenti ku memuji-Mu.
besar setiamu. Mari jemaat Tuhan sekalian angkat pujian ini dengan segenap hatimu, katakan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Setiamu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh kasih-Mu dalam hidup kami, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Kami butuh kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang dapat mengubah keluarga kami, memulihkan rumah tangga kami, dan menyembuhkan tubuh kami. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Berfirmanlah, sementara kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Terima kasih Bunda Hana sudah memberikan surprise buat YS Jakarta, keluarga YS Jakarta pada pagi siang hari ini. Saya percaya kedatangan senior pastor kita ke tempat ini adalah tanda
gereja ini semakin dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Katakan amin. Amin. Bulan ini adalah bulan kasih sayang. Banyak orang yang menunjukkan kasih sayangnya dengan coklatnya. Semakin besar coklatnya, semakin mahal coklatnya, sepertinya semakin besar kasih sayangnya, seperti itu ya. Tidak jadi masalah, lebih baik memberi daripada sama sekali tidak memberi. Sudah tahu bulan kasih sayang tapi nggak memberi apa-apa. Kan tidak harus bulan Februari kita memberi, setiap hari. Ternyata tiap hari juga tidak memberi, kan gitu. Di dalam kitab suci juga ada kisah nyata yang pernah terjadi, kisah kasih yang tidak masuk akal. Sebenarnya segala kisah kasih sayang yang pernah terjadi di kitab suci ini itu hanya gambaran saja. Walaupun secara kenyataan pernah terjadi, itu hanya gambaran saja kasih Bapa Yahwe yang sesungguhnya kepada umat manusia. Ada seorang nabi yang dikenal di zamannya, Nabi Hosea, di mana Nabi Hosea ini mencintai Gomer, di mana Gomer ini adalah pelacur. Seorang nabi yang kudus diminta Tuhan untuk menikahi seorang pelacur. Itu adalah kisah cinta yang tidak masuk akal. Setelah menikah, perempuan ini, istrinya ini masih melacur. Dan di dalam pernikahan mereka ada punya 3 anak. Setelah anak yang ketiga, dia melarikan diri dari pernikahannya dan pergi ke tempat rumah prostitusi atau tempat pelacuran. Di sana dia melakukan segala sesuatu yang jahat. Sampai akhirnya dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan dia ditinggalkan oleh orang-orang. Tapi Hosea tetap menunjukkan cintanya, kasihnya kepada istrinya yang suka melacur ini. Padahal sudah dinikahi, sudah dibeli, Gomer itu adalah istrinya yang sah. Tapi dia beli kembali istrinya itu dari rumah prostitusi itu. Itu adalah gambaran orang Israel dan gambaran umat manusia, di mana kita manusia sudah melacurkan diri kepada penyembahan berhala, ke dukun, paranormal, gunung kawi, dan macam-macam lainnya. Tapi Tuhan justru menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita lewat karya salib. Dia tidak peduli sehina dan seburuk apa kita. Lalu Yesus juga memberikan perumpamaan, seorang anak yang hilang. Dia meminta warisan dari bapaknya. Ini anak yang hilang, ini anak yang jahat. Meminta warisan di waktu orang tuanya hidup itu sama saja menginginkan papanya meninggal supaya warisan segera dia dapatkan. Tapi bapaknya yang baik, dia memberikan warisan kepada anak yang bungsu dan juga kepada anak yang sulung. Anehnya saudara membaca kisah ini, harta bapaknya tidak berkurang. Padahal harta si bungsu sudah habis. Harta bapaknya tidak berkurang. Dia sudah memberi dan membagi-bagikan. Dari sini kita punya pemahaman yang sangat baik bahwa orang yang memberi di dalam kasih justru akan menerima kelimpahan yang semakin berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Katakan amin. Lalu anak yang bungsu ini kehidupannya mentok sampai kandang babi, ampas babi. Firman Tuhan tidak menulis suatu kebetulan kalau anak yang bungsu ini kehidupannya sampai di kandang babi. Firman Tuhan mencatat, babi itu digambarkan binatang yang paling najis, binatang yang paling rendah. Bahkan makanan babi adalah kotoran ya. Dia memakan ampas babi. Waktu iblis berkata kepada Yesus memohon, biarlah kami masuk ke babi-babi itu. Jadi iblis sukanya masuk ke binatang babi. Dan anak yang bungsu ini sampai di kandang babi. Artinya kehidupannya sudah sangat paling terendah, paling hina, paling najis. Sekali lagi, waktu dia bertemu dengan Bapa tidak mengungkit kesalahannya, baunya, kejahatannya. Yang dilakukan Bapa adalah dia langsung peluk, dia cium. Lalu Bapa dengan tegas berkata, mari kita berpesta.
Anakku sudah pulang, berikan cincin, berikan jubah, berikan kasut. Ini adalah gambaran kasih Bapa, kasih Yahweh kepada manusia. Dan kabar baiknya adalah kasih itu telah dicurahkan bagi kita orang percaya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak akan, ayat 5 saja ya. Karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Stop. Karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita. Kasih Elohim yang mana? Kasih Yesus yang berkorban di atas kayu salib itu, yang menebus umat manusia itu, telah dicurahkan kepada kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau saudara bisa jawab, saya sudah persiapkan coklat sebagai kasih sayang saya juga kepada saudara. Kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita. Oke? Sekarang kalau kita mau melihat kasih Elohim, kita melihatnya di mana? Kita melihatnya perbuatan kita. Sekali lagi, belum ada yang tepat. Sayang sekali, coklat ini kembali kepada saya. Tadi firman Tuhan, dimunculkan firman Tuhan itu. Karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita. Sekarang kalau kita mau melihat kasih Elohim, kita melihatnya di mana? Hati kita. Next. Tetot. Salah. Munculkan lagi ayatnya yang di atas. Dan Rasul Paulus tidak mau kita terjebak untuk melihat hati kita, untuk melihat diri kita. Karena banyak orang Kristen yang melayani dengan hati, yang bertindak, bahkan menabur, memberikan persembahan dengan hati. Ini adalah seakan-akan perkataan yang baik, memang baik, tapi bukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melayani dengan hati, siap-siap hatimu tersakiti. Ya. Kalau kita menabur, memberikan persembahan, persepuluhan dengan hati, siap-siap saudara akan mengkritik yang lain. Untuk apa ya persembahan perpuluhan diberikan ya? Itu persembahan mau dikemanakan? Karena apa? Memberikan dengan hati. Ini ajaran agama. Baik, tapi bukan ajaran Kristus. Suatu hari datang seorang hamba Tuhan lah ke gereja ini dengan membawa satu file yang sangat besar. Dia marah-marah kepada saya. Sebentar Pak, kenapa marah-marah kepada saya? Bapak tidak saya kenal, Pak. Saya juga tidak Bapak kenal. Saya dulu seorang hamba Tuhan. Saya berbisnis dengan para diaken dan para hamba Tuhan. Akhirnya saya ditipu. Saya sakit hati. Nah, mulai. Saya sakit hati kepada para diaken, kepada hamba Tuhan, kepada gembala. Dan anehnya sakit hatinya juga kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada gereja-gerejaan, tidak ada ibadah-ibadahan, tidak ada Tuhan-Tuhanan. Bertahun-tahun dia bawa sakit hatinya itu. Akhirnya saya peluk, saya doakan, lalu dia menangis, dia peluk saya, dia berkata, Pak, kembali saya merasakan kasih Kristus di dalam hidup saya. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan hati, akan siap hatinya tersakiti. Terus kita harus melakukan dengan apa? Next, kebenaran firman Tuhan. Itu ya, kita baca ayat yang ke-6. Nah, Paulus tidak mau kita terjebak untuk melihat kasih Tuhan di dalam hati kita. Oke? Yang benar adalah ayat yang ke-6. Lanjut, Paulus langsung melanjutkan. Sebab ketika kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita. Seorang orang fasik pada saat yang telah ditentukan. Ya 7 sama-sama 1, 2, 3. Sebab sukar bagi seorang untuk bersedia mati bagi orang benar. Tetapi mungkin Ada seorang yang berani mati bagi orang baik. Oke, 8. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Tunjukkan poinnya.
Jadi melihat kasih Elohim, melihat kasih Tuhan, poinnya bukan pada hati kita, tapi selalu melihat kasih Tuhan pada Yesus Kristus. Memang dunia melihat kasih Tuhan lewat orang Kristen. Amin. Next. Dunia melihat kasih Tuhan lewat orang Kristen. Sehingga orang Kristen disebut kasih. Tapi orang Kristen tidak boleh melihat sesamanya, melihat kasih itu kepada sesamanya, kepada hamba Tuhan. Tapi harus melihat kasih itu kepada Kristus. Di mana salah satu pilar YHS adalah Jesus is the center. Berpusat kepada Kristus. Pelayanan pun berpusat kepada Kristus, kasih Kristus. Yesus memberikan perintah yang baru. Kalau dunia ini mengajarkan, bahkan hukum Taurat mengajarkan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu mengasihi dengan hati. Tapi Yesus berkata, inilah kebenaran. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Berpusat kepada kasih Kristus. Bahkan Petrus berkata, gembalakanlah domba-dombaku seperti Kristus menggembalakan domba-dombanya. Jadi segala sesuatu jika kita bertindak dengan kasih, kita melayani dengan kasih, tapi kasihnya Kristus, maka satu hal yang terjadi, saudara tidak pernah akan kepahitan di dalam gereja. Bahkan Tuhan berkata, hai para suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi gereja. Jadi standarnya adalah kasih Kristus, bukan kasih manusia. Kalau kasih manusia yang diterapkan di dalam rumah tangga, maka akan ada satu pujian yang biasa dinyanyikan oleh para ibu-ibu yang tahun 80-an, 70-an, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Terus lanjut, dua kali. Wah, Bunda Hana, YS Jakarta, mereka taunya lagu-lagu rohani. Bukan lagu-lagu seperti itu, enggak masanya lagi ya. Jadi fokusnya adalah kepada kasih Kristus. Jika kita, Yesus pernah berdiri waktu seorang janda memberikan persembahan. Padahal itu janda yang sangat miskin. Dia memberikan dari segala kekurangannya. Menurut para ahli agama, seharusnya Yesus melarang janda itu. Karena itu uangnya, sisa uangnya. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang membawa persembahan ke rumah Tuhan, biarlah dia membawanya dengan firman Tuhan. Bukan dengan hati, tapi dengan berdasarkan firman Tuhan. Karena Yesus berkata, dia memberi dari segala harta yang dia milikinya. Kalau kita memberi berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan hati. Manusia mengajarkan kita memberi berdasarkan hati, maka kita akan tersakiti. Kalau kita melayani berdasarkan hati, kita akan tersakiti. Mulai hari ini kita melayani dengan kasih Yesus, katakan amin. Waktu Rasul Paulus menulis surat ini kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menulisnya di dalam penjara dan tubuhnya tercabik-cabik seperti tubuh Yesus. Paulus berkata, aku dipukul, dirajam, aku teraniaya 40 kurang 1 kali pukulan, 40 kurang 1 cambukan. Sementara dia teraniaya karena hatinya, hidupnya fokus kepada kasih Kristus. Dia menulis kepada jemaat, bersukacitalah di dalam pengharapan, bertekunlah di dalam doa. Kasih itu sabar, kasih itu tidak sombong. Dia menulisnya di dalam tubuh yang teraniaya, di dalam penjara.
Kenapa dia dapat berkata demikian? Karena hatinya fokus kepada Kristus. Sehingga dia berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan, ketelanjangan, kemiskinan, penderitaan, bahkan malaikat pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Jika di dalam keluarga, di dalam rumah tangga yang diterapkan di sana adalah kasih Kristus, maka keluarga itu akan bahagia. Amin. Mari para diaken, para pengerja di tempat ini, kita melayani dengan kasih Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan berdasarkan karena kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ayat yang terakhir. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Terlebih lagi sekarang sudah kita dibenarkan oleh darahnya di dalam Dia, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Sebab jika sewaktu masih menjadi musuh saja, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Pemain keyboard boleh maju ke depan. Terlebih lagi, sesudah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bersukacita di dalam Elohim melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya sekarang kita telah menerima pendamaian. Lihat, orang yang hatinya berjalan di dalam kasih Kristus, jika ini yang terus diterapkan, fokusnya kasih Kristus, maka akan terjadi keselamatan. Katakan amin. Keselamatan di dalam keluargamu, keselamatan di dalam bisnismu, keselamatan di dalam pekerjaanmu. Karena apa? Karena kita telah diperdamaikan. Karena apa? Kasih. Bukan hanya keselamatan yang diberikan, tapi yang terakhir ada sukacita besar. Artinya ada pemulihan di sana, ada kesembuhan di sana, ada sukacita besar. Mari kita terapkan di dalam membangun hubungan suami istri. Fokusnya kepada kasih Kristus. Di dalam pelayanan, fokusnya kepada kasih Kristus. Kasih Kristus akan mengubah segalanya. Poin yang terakhir. Hidup di dalam kasih Yesus menghasilkan keselamatan, kedamaian, dan sukacita. Katakan amin. Seperti Rasul Paulus di dalam penjara melayani. Saya 1-2 bulan ini saudara, keluar masuk rumah sakit. Karena memang sangat sakit, saya rasa jalan. Kalau di depan orang, di depan jemaat, saya berjalan seperti normal. Tapi memang saya paksa untuk normal. Ternyata minggu yang lalu dicek sudah ketemu penyakitnya. Ada batu ginjal sebelah kanan dan saraf kejepit. Jadi saraf kejepitnya itu harus diterapi dan batu ginjalnya itu harus dilaser. Tanpa sepengetahuan istri, di kamar saya menangis, meneteskan air mata. Nangis bukan karena sakit, enggak. Saya nangis, saya merasakan kasih Tuhan. Seandainya Engkau Tuhan tidak mati di atas kayu salib, kami tidak punya kepastian mati mau kemana. Tapi karena Yesus mati di atas kayu salib, kita sudah punya jaminan yang pasti. Sehingga penyakit apapun, penjara pun tidak dapat menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Bahkan kitab suci mencatat, Rasul Paulus di dalam penjara lebih banyak memenangkan jiwa-jiwa daripada di luar penjara. Karena apa? Karena dia mengalami kasih Kristus di dalam hidupnya. Penjara, tahanan, aniaya, duri dalam daging tidak akan dapat menahanku untuk melayani Tuhan. Karena apa? Hidupnya itu, dia lihat seluruh hidupnya dari ujung kaki, ujung rambut penuh dengan kasih Kristus. Saudara bisa melihat kasih Kristus dalam hidupmu. Saudara bisa melihat kasih Kristus di dalam suamimu, di dalam istrimu, di dalam anak-anakmu. Sehingga pada saat kita melihat kasih Kristus, mustahil kita tidak mau melayani.
Pada saat kita melihat kasih Kristus, mustahil kita tidak mau mengembangkan pekerjaan Tuhan. Dan saya lihat jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang selalu melihat kasih Kristus. Terjadilah pemulihan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam tubuhmu. Sebab kasih Kristus itulah yang membuat kita mampu, kuat. Katakan amin. Beberapa hari ini saya selalu live saudara, di doa kesembuhan, doa pemulihan. Jam sekalian promosi. Setiap hari Rabu dan Kamis jam 8 malam. Tuhan ngomong, iblis kan sukanya mengintimidasi. Doa kesembuhan. Kamu sakit. Tidak usah doa kesembuhan. Fokuslah mengobati dirimu sendiri. Fokuslah mengobati tubuhmu. Tapi firman Tuhan berkata, aku datang membawa kehidupan. Aku datang membawa kesembuhan. Selagi kita hidup, mari kita melayani Tuhan. Katakan amin. Bukan karena sehat kita melayani Tuhan. Bukan menunggu saudara kaya baru bisa menabur. Bukan menunggu saudara ada punya waktu baru saudara bisa melayani. Bukan menunggu. Tidak. Di dalam tubuh yang sakit kita tetap melayani Tuhan. Di dalam keadaan yang terkekang kita melayani Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang. Yesus sangat sayang kita. Mari sama-sama angkat pujian ini. Ya, Dia tidak pernah mengintimidasimu. Dia tidak akan mengungkit-ungkit kesalahanmu. Sebab hanya dengan kasih-Nya kita akan dipulihkan. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan, ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh lihat samping kanan, samping kiri. Shalom, shalom, shalom. Ya, ya, shalom, 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 shalom. Ya, ada yang sudah pernah lihat wajahnya ibu ini? Ada yang sudah? Hah? Oh iya, DPK ya. Makasih, makasih. Ya, puji Tuhan. Bu Hana masih still alive, masih hidup hari ini, di mana 2013 saya divonis dokter kanker usus stadium 4 dan dokter katakan umur saya cuma 11 bulan. Sehingga keluarga panik, khawatir, dan akhirnya segera dipotong usus besar saya karena kurang panjang. Akhirnya tahun berikutnya dipotong lagi 15 cm dan setelah dipotong harus menjalani kemo kurang lebih 30-40 kali. Nah, pada saat masa-masa seperti itu bagi saya itu adalah masa-masa yang terberat. Namun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi katakan, Jesus love me, Jesus love you. Amin. Ya,
Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga dia berikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, hidup dalam dunia ini cuma sementara. Kalau orang Jawa katakan ing dunya mau mampir ngombe, untuk hidup itu cuma mampir minum aja, jadi sementara. Ya, kalau saudara susah, sakit, mengalami tantangan, itu semuanya sementara. Sama-sama katakan sementara, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh lihat kiri kanan, sementara, sementara, sementara. Ya, puji Tuhan, haleluya. Jadi ceritanya hari Kamis kemarin saya bersama Pastor Yusak ketemu anak cewek karena sudah 3 tahun gak ketemu, dan anak saya tinggal Singapura lalu balik ke Jakarta tapi cuma 1 minggu, dan kemarin Sabtu sudah balik Singapura. Nah, saya nyamperin anak perempuan, tapi hari Sabtu dia udah balik Singapura, Pak Yusak juga balik ke mana itu, ke Makassar, dan saya masih nyantol di sini. Ya, saya bilang maunya sih surprise, mau diem-diem aja, tapi saya juga mau ini sebentar tipping DPK supaya besok kalau pulang ke airport itu nggak buru-buru gitu. Ya, puji Tuhan. Kalau saudara lihat Bu Hana ini bisa hidup itu, waduh, mujizat. Dan kalau saya sudah terima mujizat tadi, Pak Petrus sakit kecepit lah, sakit batu lah, simple, kecil, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Orang yang kanker aja sembuh kok, apalagi yang gini-gini pasti Tuhan sembuh. Amin. Ya, Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Hari ini saya ingin pelayanan doa pengurapan buat saudara. Saya akan bacakan dulu di Yesaya 10 ayat 27, boleh multimedia dibantu. Yesaya 10 ayat 27, firman Tuhan berkata, dan akan terjadi pada hari ini, akan terjadi pada hari ini, hari itu, dia akan mengambil beban dari atas bahumu dan kuk dari tengkukmu, dan kuk itu akan dipatahkan oleh urapan. Percayalah bahwa saat kita terima urapan, tantangan, sakit penyakit, pergumulan, kesulitan dipatahkan, diangkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Yesus akan mengambil semua beban dari atas bahumu dan kuk dari tengkukmu, sehingga saudara pulang dari tempat ini engkau terima kemerdekaan, engkau terima kemenangan, terima kelepasan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan selalu menolongku. Silakan saudara boleh bangkit berdiri. Selalu menjaga. Boleh maju ke depan untuk terima pengurapan. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yuk, boleh maju ke depan. Tuhan selalu
dari Roh Kudus. Pulang dari tempat ini, aku terima kemenangan, aku terima kesembuhan, aku terima berkat dalam nama Yesus. Mari berkata-kata dalam bahasa roh.
pasti ada jalan keluar, pasti ada mujizat. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini angkat kedua tangan saudara dengan iman. Aku diberkati, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku terima kemenangan, aku terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima kuasa Tuhan, terima kesembuhan. Kami percaya saat kami angkat kedua tangan, Engkau akan turun tangan menolong setiap anak-anak-Mu. Kasih-Mu melimpah buat gereja YHS Jakarta ini Tuhan. Engkau berkati setiap penatua, setiap aktivis semua yang ada di gereja YHS ini. Kami percaya Tuhan, melalui gereja ini nama Tuhan Yesus boleh ditinggikan dan ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah buat setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kembali kami ingin berikan persembahan Tuhan, yang terbaik kami mau beri kepadamu, sebab Engkau telah terlebih dahulu berikan yang terbaik buat hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Kasih setianya besar selamanya. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Everybody sing it out. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Come on yes, Jakarta, clap your hands. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia. Katakan, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Setiap kita yang percaya, yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya,
telah bergabung, ada beberapa keluarga bergabung lewat Zoom. Ada keluarga Pak Eben, keluarga Ibu Fani, keluarga Pak Lukito, keluarga Ibu Natali dan Ibu Yanti, dan keluarga Ibu Rinda. Berkat yang kami terima di tempat ini, berkat yang sama juga Bapak Ibu terima di rumah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini dan selamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, pendidikanmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin.